Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaila Azra Faiza dari kelas 2C dengan NIM 44412300107. Di sini akan menjelaskan mengenai uji dua populasi dependen dan akan mengaplikasikannya di RStudio. Oke. Selanjutnya ada ilustrasi mengenai seorang peneliti menemukan obat yang dapat membantu menurunkan berat badan orang dewasa. Dalam sampel tersebut diambil sebanyak 9 orang secara acak untuk dilihat perkembangan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan tersebut. Dalam penelitian kali ini menggunakan taraf signifikansinya 5% atau alfanya itu 5% ya, jadi 0,05 gitu. Nah, di sini itu X itu nantinya akan sebagai atau yang mewakilkan data berat badan sebelum meminum obat penurun berat badan tersebut, dan Y ini akan mewakilkan data berat badan setelah meminum obat penurun berat badan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengaplikasikannya di RStudio. Namun, sebelumnya kita buka dulu datanya di Excel. Oke, kita akan mengcopy datanya dari Excel, blok datanya, lalu copy. Nah, baru kita buka RStudio-nya. Nah, sebelumnya kita buka juga ya dulu RScript-nya itu dengan pencet yang plus ini di pojok kiri atau new file, terus RScript. Nah, karena kali ini kita akan uji dua populasi dependen, maka kita tulis judulnya uji dua populasi dependen. Lalu klik run. Nah, untuk mempaste data yang sudah kita copy sebelumnya dari Excel, kita tulisin tag karena nama datanya kan obat penurun berat badan. Sama dengan lalu create delim, lalu kutip 2, clipboard. Nah, di sini tuh clipboard itu untuk membaca data yang sudah kita copy sebelumnya ya dari Excel itu, lalu klik run. Nah, datanya tuh akan muncul di bagian environment ya, di bagian sebelah kanan ini. Lalu kita panggil lagi data itu dengan sintak obat penurun berat badan. Oke, kita klik run. Nah, datanya ini akan muncul di bagian konsol. Lalu kita tulis sintak t-test, lalu data kita yaitu obat penurun berat badan, lalu simbol dolar untuk memanggil data yang Y terlebih dahulu, lalu koma, data kita lagi, obat penurun berat badan, dolar, nah ini baru yang X. Kemudian koma, paired, itu untuk uji dua populasi dependen ya ini, jadi kita tulis itu terus sama dengan true. Nah, lalu kita klik run. Nah, nantinya tuh akan paired t-test ini akan muncul di bagian konsol dan kita akan memperoleh teh hitung ya. Teh hitung yang kita dapat tuh min 6,0622 dan DF-nya tuh 8. Nah, DF ini tuh sebenarnya bisa kita hitung tuh dari pakai rumus N kurang 1 ya, karena populasi yang kita gunakan kan 1 dan sampel itu ada 9. N itu sampel, jadi 9 dikurang 1 itu 8 dan memperoleh p-value-nya itu 0,003018. Oke, kita kembali ke PPT lagi. Selanjutnya kita akan interpretasiinnya berdasarkan tabel T. Nah, di sini ada hipotesisnya, yaitu H0-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan, dan H1-nya itu terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan. Nah, kan tadi memperolehnya kan teh hitungnya tuh negatif ya, negatif 6,0622. Nah, sedangkan T tabel ini diperoleh dari ini, T tabel ini kan karena kita DF-nya 8 dan taraf signifikansinya ke 5%, diperoleh jadi 2,30600. Oke, kita dapat itu T tabelnya. Nah, karena T hitungnya ini kan negatif,
Dan T-tabel ini seharusnya kan positif, tapi kalau misalkan di dua arah itu kan T hitung negatif itu kan akan ada di bagian yang sebelah kiri ini ya, dan akan berada pada T-tabel yang negatif ya. Jadi kita bisa pakai T-tabel negatif, maka diperoleh T hitung min 6,0622 ini kurang dari T-tabelnya, yaitu min 2,03600. Nah, jika T hitungnya itu negatif, kita bisa menggunakan titik kritis yang jika hasil T hitungnya itu negatif, yaitu yang ini nih. Jadi T hitung kurang dari min T tabel itu artinya tuh H0 ditolak ya. Jadi pada yang ini, titik kritis yang ini tuh H0 ditolak. Nah, jika misalkan kita inginnya T hitungnya tuh positif gitu. Jika T hitung positif kan ada di sebelah sini nih. Ada di T tabelnya juga yang di T tabel positif. Maka kita bisa mutlakan T hitung yang negatif itu. Jadi mutlak T hitung lebih dari T tabel. Nah, mutlak dari min 6,0622 ini jika dimutlakan kan menjadi 6,0622. Nah, itu tuh menunjukkan lebih dari 2,03600 kan. Jadi H0 ditolak. Nah, kalau T hitungnya itu positif, kita bisa ikut titik kritisnya tuh yang ini. Jadi, jika hasil T hitungnya positif, jadi T hitung lebih dari T tabel itu tolak H0. Jadi sama ya. Maka berdasarkan titik kritis tadi, kan kita itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah minum obat penurun berat badan. Oke, selanjutnya juga bisa diinterpretasikan berdasarkan p-value. Nah, di sini juga ada hipotesisnya, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan. Nah, H1-nya juga itu terdapat, jika H1 gitu ya, terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan. Nah, kan tadi yang kita dapat dari RStudio itu p-value-nya kan 0,003018. Itu kan menunjukkan kurang dari alfanya ya, yaitu 0,05. Jadi kalau kita lihat dari titik kritisnya itu menunjukkan H0-nya tuh ditolak atau terima H1. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan interpretasi p-value ini karena H1-nya diterima, jadi terdapat perbedaan signifikan berat badan sebelum dan sesudah meminum obat penurun berat badan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.